Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sana ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Pada hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam Pancasila. Nah, cuplikan tadi adalah ketika RDP antara Pak Mahfud MD waktu Menko Polhukam dengan Bambang Pacul soal undang-undang tentang perampasan aset dan juga tentang undang-undang pembatasan transaksi tunai. Dan Anda lihat sendiri, ucapan dari Bambang Pacul adalah bahwasanya mengistilahkan kawan-kawannya anggota DPR sebagai Korea yang tidak akan terpilih kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai itu diterapkan. Dan dia bilang itu harus lapor Ibu Ketua dulu. Siapa Ibu Ketua itu? Tentu Megawati Soekarno Putri. Artinya apa? Partai-partai politiklah yang sebenarnya tidak mau undang-undang pembatasan transaksi tunai dan lain-lain itu diundangkan. Karena itu akan mengunci korupsi. Nah, kalau ketua-ketua partai politik tidak mau mengundangkan, pertama misalnya undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai. 2, tentang pendaftaran, pencatatan, dan pelepasan aset. 3, undang-undang tentang beban pembuktian terbalik. 4, tentunya tentang pemutihan atau berdamai dengan masa lalu. 5 adalah menyapih semua undang-undang yang ada dan memberikan pemberatan kepada aparat penegak hukum ataupun penyelenggara negara lainnya jika melakukan tindak-tindak pidana. Nah, mereka inilah orang-orang yang tidak mau dan itu diucapkan oleh anggota DPR-nya. Hari ini dipertontonkan kembali 2 orang anggota dewan dari partai memakan dana CSR, Cost Social Responsibility dari Bank Indonesia. Artinya apa? Mereka berbagai cara untuk mengambil uang rakyat. Nah, kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai itu diundangkan, maka aliran dana itu dapat diketahui. Dari mana dia mendapatkan dana atau harta itu, kemana dia membelanjakan, atau di mana dia menyimpankan, itu akan clear. Lalu akan matching dengan berapa pendapatan seseorang dalam rangka tugas dan tanggung jawabnya kalau dia aparat penyelenggara negara. Swasta juga akan terkunci dengan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Karena aliran dana haram itu sangat cepat diketahui. Nah, kalau mengandalkan PPATK ini kan hanya ngintip-ngintip aja. Mengintip mungkin saja akan diperdagangkan itu nantinya ketika dia mengetahui seseorang aliran dananya itu tidak baik atau tidak mencerminkan kepemilikannya. Makanya negara ini bobrok karena di Jakarta itu juga kumpulan orang-orang bobrok. Saya harus kasar hari ini bicara. Karena mereka tahu ada yang jalan baik, jalan lurus, tapi mereka tidak lakukan. Mereka pilih jalan menyimpang agar pindah ke kantong pribadi. Nah, inilah yang harusnya diselesaikan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak lagi perlu bicara teriak-teriak tanpa harus memukul meja. Bapak udah bisa melakukan ini. Kalau DPR tidak mau, coba Bapak ajukan perpu. Untuk membuktikan Bapak serius memberantas korupsi. Kalau cuma tangkap sana, tangkap sini, tangkap sana, itu tidak akan pernah selesai. Karena korupsi itu beranak pinak. Kalau caranya seperti ini.
Orang tiba-tiba kaya raya dalam beberapa bulan, itu pasti maling kalau tidak ada jalannya. Itu yang penting dari Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai. Sehingga dana yang bukan haknya itu mandek di bank, itulah yang disita negara. Nantinya dengan perampasan aset misalnya. Itu harus satu koneksitas. Kalau tidak maling semua, terus terang saja saya sebut seperti ini. BI kemungkinan akan jadi maling. Ini contohnya dana CSR, ini kan maling bersama. Memberikan kepada suatu yayasan, lalu yayasan itu digunakan, diambil oleh anggota DPR-nya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok dan tentunya kepentingan partai, itu kan maling. Nah makanya kalau Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai ini diundangkan, maling-maling ini akan otomatis terdegradasi dengan sendirinya. Kesadaran itu akan tumbuh, lalu agama itu juga akan muncul secara nyata. Jadi agama bukan cuma di lidah, di retorika, tapi sudah akan dijalankan dengan nyata. Jadi jangan menunggu balasan di akhirat baru agama atau hukum itu tegak. Hukum itu kalau tegak di dunia, maka agama itu akan mengikuti. Orang akan beradab. Orang akan toleransi. Jadi tolong Pak Prabowo berpikir dengan baik dan jernih. Negara ini sudah dalam keadaan gawat. Karena di semua lini akan berpotensi menjadi maling, menjadi rampok, menjadi hianat, menjadi munafik. Kenapa? Karena dia memiliki kesempatan untuk mengakali orang lain sehingga rakyat tidak memiliki kemampuan apapun. Apalagi ketika mereka menguasai aparat, menguasai kekuasaan, lalu semena-mena ketika misalnya saat Pak Jokowi memburu rakyat dengan vaksin. Padahal kita ketahui yang namanya imun itu bisa dilakukan apapun, tapi dengan kekuasaan itu dia memaksa, dia menghajar rakyat dan pada buntut-buntutnya adalah sebenarnya korupsi juga. Olehnya kalau pembatasan transaksi tunai diundangkan, insya Allah saya sangat meyakini Indonesia akan tertib dan beradab. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Pancasila.